Sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Roidi Farisi selaku Ketua PCNU Kota Banjar ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos kepada akhinal kiram Bapak Kyai Solihin selaku Imam Masjid Darul Muttaqin ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Imas Wahidin selaku Ketua Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Imas Wahidah MAG selaku Ketua PC Muslimat NU Kota Banjar ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhos kepada sedaya para Romo Kiai, para Bapak Kiai, para ajengan yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, saestu mboten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang tahat kinurmatan. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Banjar, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Haji Nana Suryana SPD MH selaku Wakil Wali Kota Kota Banjar yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan manfaat dan nambahin maslahat. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Langensari, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Langensari yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak Daramil atau yang mewakili yang kami hormati. Wabil akhos dumateng MWC NU Kecamatan Langensari ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama ugi pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama PAC Kecamatan Langensari ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhos dumateng pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama wonten ing Kecamatan Langensari ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula muliaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamiah Masjid Darul Muttaqin wonten ing Margasari Bojong Kantong, wabil akhos dumateng keluarga besar Panitia Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Bojong Kantong. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge kepanitiaan kita dinten menika yang telah berkontribusi luar biasa kepanggenan wonten ing Yaumul Ijtima dinten menika. Mudah-mudahan sedaya keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama Ranting Bojong Kantong tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wabil akhos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor ugi dumateng keluarga besar Rencang-Rencang Banser, Rencang Garfa ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng Ibnu IPPNU ugi keluarga besar santriwan santriwati jombloan jomblowati Mbah Kakung Mbah Putri sing prawan-prawan muga-muga cepet dapat suami, sing cokot-cokot cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepetan tuh rezeki enggal tindak haji Allahumma. Sedaya keluarga besar ingkang derek hadir wonten menika majelis ugi yang berdiri nangtung jumeneng ngadeg muga-muga imane sing jejeg, sing pada calik duduk lenggah liasah, sing padha ahli ibadah, sing lagi sakit muga-muga ilang sakite, sing lagi meriang ilang meriange, sing lagi wudunen ilang wudune, sing lagi lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Amin Allahumma. Para bapak haji, pu hajah, para calon haji, para calon hajah, wabil akhos dumateng aparatur pemerintah desa Bojong Kantong, wabil akhos kepada
Ibu Kepala mriki kelurahan nggih. Kelurahan Bojong Kantong panjenenganipun Ibu Yeni Inka. Salah. Yeni Irmawati. Oke, Ibu Yeni Irmawati selaku Kepala Kelurahan Bojong Kantong. Menika piyayinipun beserta aparatur pemerintah Desa Bojong Kantong, Kelurahan Bojong Kantong, Bapak Sekdes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Kelurahan Bojong Kantong, Ibu Yeni Irmawati selaku Lurah Bojong Kantong yang kami hormati dan yang kami muliakan. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ndawaken ul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ternyata rahmat dan karunianipun Gusti Allah jika dibandingkan dengan bondo sing kula jenengan kumpul-kumpulaken tentu lawih gede rahmat lan karuniane Gusti. Dikilah ayat Quran ingkang melatar belakangi keluarga besar Jamiah Masjid Darul Muttaqin kersa kepanggenan pengawasan Yaumul Ijtima wonten ing dinten menika adalah dalam rangka seneng sanget kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, ugi ketambahan ihsanipun sehingga ngontenaken pengawasan seakbar ini dan semeriah ini. Sepindah malih saya minta tepuk tangan dulu dong kangge keluarga besar masyarakat wonten ing Margasari sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine kanthi barokah. Amin Allahumma. Semerap Masya Allah niki lautan ijo-ijo, niki lautan fatayat dan muslimat niki raos kula banggane luar biasa Bu. Karena Kanjeng Nabi ngendikaken khairun nisa ummati nisaul Madinah. Perempuan yang terbaik umat Kanjeng Nabi adalah perempuan Madinah. Kenapa bukan perempuan Bojong Kantong? Kanjeng Nabi ndawaken karena ternyata perempuan Madinah pertama ajrih wedi takut kepada Gusti Allah. Yang kedua karena perempuan Madinah isin nek orang ngaji, isin nek orang ngaos. Karo punya ora basa. Ulangi, kula panjenengan sedaya rawuh wonten mriki niatna ati hiji nyaeta badhe ngaji. Inu sepuh jangan basa karo nyong. Kudune sing nom basa karo sing sepuh. Hapunten pisan abi tetiasa bahasa Sunda, biasana cuman salit-salit wungkul. Jadi hapunten pisan ieu bahasana mau pakai bahasa naon? Bahasa Jawa, bahasa Sunda, apa bahasa Indonesia? Bahasa Inggris. Muslimat nantang perkara. Katanya saya disuruh pakai bahasa Inggris. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace also we can get together on the Margasari our beloved. My peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progat Islam. May we belong to the followers to get syafaat fi dini fi dunya hatal akhirah. Allahumma. Seken jangan amin-amin ngertos artinya napa mboten. Berhubung panjenengan mboten pirsa artine niki bahasa Inggris kula juga mung-mungan dados niki bahasana campur sari wae mohon. Subhanallah. Aya Sunda aya? Onten Jawi onten? Masya Allah. Deleng sebelah kanan jeble menungsa kabeh. Malah nang sanding kandang wedhus sembarangan ya Allah. Nggih.
Nggih ngapunten sangat nih. Saya mewakili keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama PAC Kecamatan Langasari nyun agunging pangapunten. Panjenengan sadayakna rawuh di dia majelis boten kebagian panggonan. Dados pangapunten sangat walaupun kepanasan, kena srengenge, kena panon poe nganti blobor celake, mudah-mudahan dados belum blobor kabeh dosane. Amin Allahumma. Ya kalau panas-panasan begini ngajina mau sampai jam sabaraha? Jam sabaraha? Jam hiji? Jam hiji sore? Ya Allah. Abi naikna ya jam 10 kurang seperempat. Handapna nanti jam hiji. Berarti ngajine telung jam seperapat. Ya Allah. Mangas-pengas banget yakin. Ayak di dia kiai ngaji sampai 3 jam seperapat. Sebentar saya tak golet pembelaan. Ngapunten Romo Kiai Bunyai wonten ing Margasari khususnya wonten Banjar Patroman emang ayak kiai ceramah 3 jam seperapat ayak. Aja dadi tukang kompor sampean. Pak Kiai Bunyai nembe senyum tok be jujur. Sebentar, Pak Wakil Wali Kota yang mana? Oh, menika piyantunipun subhanallah. Ini saya melihat Pak Wakil Wali Kota insya Allah orangna seneng tirakat. Ini lagi puasa Senin Kemis apa puasa Daud? Ya Allah, tenan naon. Memang seorang pemimpin niku harus seneng tirakat puasa. Kangge nopo ngontrol supados onten reme, onten pakeme, boten kena hingar-bingare dados seorang pejabat, dados memang kedah puasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Wakil Wali Kota subhanallah. Hapunten pisan. Ya, saya lagi belani sampean Pak Wakil. Karena di dalam kitab Ghuniyah, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa santri itu adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Karena santri itu punya 3 landasan ilmu. Yang pertama ilmu ulama. Nahwu, sorof, hadis, tafsir, fikih niku santri nglotok. Yang kedua santri sukses di masa depan karena telah memiliki landasan yang namanya ilmu siasatul mulki. Melek dengan keadaan zaman. Jadi memang kita dari masyarakat NU juga harus punya pentolan pejabat. Dan pentolan pejabatnya juga harus dari warga NU. Soalnya kenapa? Hanya ngerti masalah bab fikih tapi nggak tahu dengan perkembangan zaman. Oh siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Sawang sulna hanya ngerti masalah bab politik tapi nggak tahu dasar paham agama, siap-siap hanya akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa gerandong-gerandong di masa depan? Aya aspal diuntal, wesi dileg, jembatan dikerikiti, semen diuntut, nanti kadal be diuntal. Jadi milih pemimpin ya harus orang yang paham agama. Sebab apa? Miftahul hidayah, kuncinya petunjuk al-ilmul nafi'ah. Ilmu yang manfaat salah satu tujuannya adalah karena kita ingin mendapatkan hidayah. Maka kuncinya petunjuk adalah ilmu yang manfaat. Salah satu cara menggapai ilmu yang manfaat adalah sanad keilmuan yang jelas. Kenapa kita harus punya sanad keilmuan yang jelas? Karena ketika kita manusia urip nang alam dunya dadi pejabat, dadi petinggi, ternyata ono sing diwedeni, ada yang ditakuti, maka setiap langkahnya tentu mendapatkan ridhone Gusti Ilahi Robbi. Contoh begini Bu, Singapura negara secuil,
Tapi kenapa Singapura bisa jadi negara maju? Karena memang konsepnya orang Singapura yang memajukan rata-rata adalah orang Cina teng Singapura. Tapi orang Cina teng Singapura wedi banget, takut sangat karo wong Melayu asli Singapura. Sehingga karena ada yang ditakuti negaranya maju. Cina negara terpadat di dunia. Tapi kenapa? Mampu mempertahankan menjadi negara maju padahal negara terpadat di dunia. Karena di Cina pejabatnya sekali ketahuan korupsi langsung dihukum mati. Ada yang ditakuti sehingga negaranya maju. Tapi kenapa di Indonesia kita belum mampu dibandingkan dengan negara maju, kita masih juga jadi negara berkembang. Karena di Indonesia longko sing diwedeni. Nyatane pejabat dilantik, disumpah di bawah kitab suci Al-Quran. Nyatane setelah jadi pejabat tetap ada yang korupsi. Berarti teng Indonesia Al-Quran mawon gak diwedeni. Sakjane pejabatnya ngerti. Wasariku wasariko. Sek lalen. Si menungsa. Wasariku wasarikotu dadi kelalen. Pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangane diketok. Iya, ngetoke pejabat sing pada korupsi karena nyolong iku, bu nyolong duit sitik, bu nyolong akeh, pencuri lanang, pencuri wadon wajib tangannya dipotong. Sakjane pejabat yo ngerti. Tapi kenapa tetap korupsi? Karena nggak tahu ngilmune dados pejabat. Nggak usah tebi-tebi, nggak usah mawi nyontokaken pejabat. Tenggene Margasari bu. Banyak orang ngaku Islam, KTP-nya ya Islam tapi orang sembayang. Onteng teng mriki. Padahal yo ngerti innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Salat niku kewajibane setiap mukmin yang telah ditentukan waktune, tapi tetap KTP-nya Islam tapi orang sembayang. Kenapa kok ngerti bahwa orang sholat bakal mlebu neraka tapi kok tetap orang lakoni sholat? Karena nggak ngerti ilmunya sholat. Kalau ngerti ilmunya sholat orang mungkin ninggal sholat. Nikilah kenapa ada fatayat, ada muslimat walaupun sudah ibu rumah tangga tetap ngaos, tetap ngaji. Karena ternyata supaya kita tidak hanya berorganisasi. Tapi kita niki mengurai stres tentu make syariat agama Islam. Maka fatayat niku adalah seorang ibu muda tenggene NU yang berusia antara 25 sampai 45 tahun. Nek muslimat antara umur 46 sampai usia lansia. Berarti kalau di Bojong Kantong ada ibu rumah tangga umurnya 49 tahun kok masih pakai seragam fatayat, itu namanya fatayat kadaluarsa. Fatayat expired. Ada yang ngucap lah, kan cuman seragam. Loh ngapunten. Memang cuman sekedar seragam, tapi kalau kesepakatan berorganisasi, niku ada aturan yang harus ditaati. Di antaranya pakai seragam. Mula kaya napa dinten menika adalah Yaumul Ijtima Keluarga Besar Muslimat PAC Kecamatan Langensari ingkang alhamdulillah bertempat wonten masjid kita Masjid Darul Muttaqin wonten ing Kampung Margasari RT 8 RW 05 wonten ing Bojong Kantong. Alhamdulillah. Dan ngajinya nanti sampai jam berapa tadi? Jam 1. Nggih. Wali. Ngapunten Pak Wakil Wali Kota. Oh iya, mau lagi bahas Pak Wakil Wali Kota ya. Jadi cerita bab guniah barangan niku. Jadi santri sudah belajar ilmu ulama, siasatul mulki, dan yang ketiga kata Syabdul Qadir Al-Jailani telah belajar hikmatul hukama, ngilmu prihatin. Jadi memang santri niku ya kudu seneng tirakat. Puasa dalail, puasa bilaruh, puasa nyerowot.
Senin Kemis yo langganan. Mulane kula seneng niki mriksani Pak Wakil Wali Kota masyaallah. Niki kan sesuai dengan ngendikane Syabdul Qadir Al Jailani, hikmatul hukama, ngilmu prihatin. Karena dititipi jabatan, dados kudu seneng puasa. Mohon izin nggih Pak Wakil. Kalau di kota Banjar Patroman emang ada kiai ceramah sampai 3 jam seperempat. Ada Pak Wakil. Subhanallah. Senyumnya Pak Wakil Wali Kota mencurigakan. Ini senyuman belani warga masyarakat. Soalnya kalau dijawab ada, ketara ngapusi mumpuni. Dijawab enggak ada, khawatir besok enggak dipilih deh. Maaf ya Pak Wakil. Saya kalau ketemu Bu Wali malah agak sering. Sama Pak Wakil Wali Kota kayaknya 2 kali niki napa nggih? 4 ya Allah dihitungi jebule. Saya kira baru 2 kali, ternyata 4 kali. Masya Allah. Saya doakan Pak, panjenenganipun Bapak Haji Nana Suryana besok jadi wali kota Banjar Patroman. Saya jadi wakilnya. Kan ketemunya 4 kali udah Pak. Mohon izin ya Pak. Jadi di sini nggak ada ya Bu kiai ceramah 3 jam seperempat. Ada. Onten, ayah, saha, kakak, nyong, mumpuni, ceramah 3 jam seperempat, ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara nanti tidak ada halangan satu apa, tansah membawa manfaat, tansah membawa maslahah, tansah membawa barokah. Amin Allahumma. Kenapa harus ada fatayat? Kenapa harus ada muslimat? Karena kita ini seorang ibu rumah tangga yang ternyata kita niki punya zuriyah, kita punya keturunan yang nyatanya lagi Bu. Wong tua hiji bisa ngrumat anak salapan, tapi anak salapan belum tentu bisa ngrumat wong tua hiji. Betul? Betul. Maka di dalam Sarah Sulamut Taufik dijelaskan kalau orang tua wafat meninggal dunia kok masih meninggalkan utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, maka warisane durung bisa dibagi. Lembut tapi pedes. Saya anak, jenengan juga anak Bu. Maaf punten, ini saya ceramah nggak pakai nafsu, tapi pakai dasar tenang wae Bu. Ini keterangannya di kitab Sulamut Taufik, tapi dijelaskan di dalam sarahnya. Jadi kalau ada orang tua wafat meninggal dunia, masih ninggalin utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua ninggalin wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah bunghar. Pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisannya dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane wafat mati ya warisane dibagi. Ada wong kene begitu? Anak hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ora gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan kepapasan nang dalan plengos-plengosan. Ana wong kene kayak gue. Ana wong kene kayak gue. Angkat wonge angkat. Kayak ngapa bentukannya?
Na'udzubillahi min. Maka carane qatrul ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, ghais itu artinya pitulungan. Jadi ayat kitab namanya qatrul ghais, tetesnya pertolongan. Dijelaskan ciri-ciri ahli waris nu waras. Oh berarti ayah waris nu gelo. Pinter Bu. Ini berarti ngajinya benar-benar fokus. Saya kan ngomong ayat ciri-ciri ahli waris nu waras. Tapi ayah ahli waris ente waras. Berarti jawabnya oh berarti ayah ahli waris gelo mohon. Saha ahli waris ente waras nyaeta hanya mau nerima bagian warisan. Tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya gak mau ngeberesin terlebih dahulu. Itu namanya ahli waris ente waras alias ahli waras nuge. Indah banget ya bahasanya wong Sunda gelo. Maaf punten. Maka aturan di dalam Sulamut Taufik begini. Kalau ada orang tua wafat meninggal dunia. Semasa hidupnya pernah sugih. Sugih. Sehat mentalnya, sehat finansialnya, sehat badannya. Tapi sampai wafatnya belum berangkat haji. Maka ahli warisnya harus ngambil dana dari duit warisan terlebih dahulu. Untuk membadalkan haji orang tuanya. Baru warisannya bisa dibagi. Begitu aturannya di dalam kitab Sulamut Taufik. Soalnya walaupun nerima bagian warisan seueur, tapi ternyata kok masalah sangkut paut almarhum orang tuanya nggak diberesi terlebih dahulu. Walaupun warisannya banyak nggak mungkin barokah. Walaupun bisa buat 7 turunan, tapi masalah utang-utangnya orang tua belum dilunasi terlebih dahulu. Warisannya banyak, tapi nggak sampai 7 turunan. Turunan pertama baru hamil, nembe meteng, bayine urung lahir, warisan entek. Tiap hari gue masang judi slot. Na'udzubillahi min. Di Jakarta Bu, orang tersandung kasus judi slot utang sampai 47 triliun. Satu provinsi Jakarta, 47 triliun. Gak cuman di kota, sekarang di desa aja pada paham judi slot. Kalau orang dulu mah main judi tuh terang-terangan di pos kamling. Megangnya kitab Toret yang ditata terus digeret. Bunyinya teplek. Ta kasut. Teplek ta bedor. Teplek ta kenci. Teplek ta cingit. Ngisor kandang wedus jawab. Loh kok mumpuni apal? Apal. Kiai dilawan. Namanya kiai kudu pinter cerita, ora pinter cerita, ora payu. Walaupun nerima bagian warisan banyak, tapi ternyata masalah sangkut paut almarhum orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu, maka ternyata warisannya nggak mungkin barokah. Maka kita ini diingatkan oleh kitab I'anatul Thalibin. Kalau mayit, jenazah mau dikubur, maka bungkuslah dengan kain kafan nu paling murah harganya. Supaya apa? Tidak ngabot-aboti, tidak memberatkan si mayit untuk dimintai pertanggungjawaban di alam barzah. Makanya maaf punten nih, kita orang Nahdlatul Ulama kalau ditinggal wafat oleh sanak famili ada kenduri nelung dina, betul? Mitung dina, leres? Matang puluh acara nyatus nyewu sampai acara haul. Ini adalah dalam rangka birrul walidaini, bagusi. Sebentar, saya boleh ganti wireless enggak ya?
ganti wireless anu ganti mic. Iya. Soalnya ini kayaknya ya yang mic kabel aja mohon izin. Ngapunten sangat. Ini wirelessnya kayaknya baterainya agak bukan lowbat. Ini full sih baterainya. Cuma agak kendo bahasa wong Cilacap. Kendo ki apa cara gini ya? Lobok. Karena ngapunten sangat ini ngajinya, oh ya terima kasih Ibu, mohon izin ya ngapunten buku ngapunten. Ya alhamdulillah. Bismillah, Bismillah, cek 1 juta. Ngecek tok bisa juta ya aman. Nggih. Ini tinggal diatur supaya suaranya kayak wirelessnya nih, agak beda soalnya. Nah, niki kan enteng. Cuma niki ngapunten sangat baterainya lobok. Niki ngangge mic kabel saja. Karena wirelessnya niki sakjane enak banget niki nggih matur, cuma mangke niki mondan putus-putus berebet. Apa pengatur operator sound systemnya si bujang apa ya Bu? Mandan berebet niki. Setrume mandan dhuwur. Bismillah. Aya tapi enak niki sih. Sampun kula cepeng rumi niki nggih. Sale mangke niki rada mrebet mboten langsung ceples jelas. Yang berikutnya kula nyuwun bantuan sangat kali Pak Banser utawi Nun Sewu Ibnu supados niki mejane kula diandhapaken mawon sebab niki ternyata panggungnya mandan pating kerembut. Nah, tuh kan. Sebentar Pak. Nah, ini barang-barang saya Pak, punten. Soalnya ini kan ngajinya sampai jam 1 siang kan? Ya tak kontrok nyong. Alhamdulillah ngapunten sangat nggih Pak. Saya mohon izin Pak Panitia mohon bantuan niki. Saru kula niki perintah karo wong tua. Soalnya jan panggungnya pating kerembut ki Bu. Kan. Mulane mejane dipindah mbok wedang irung dinum tumplek disit kan malah repot Bu. Kuwi kan. Tidak sebelah kanan mendusule sebelah kiri. Salu ala Nabi Muhammad. Kita ini kalau ditinggal sedo, ditinggal wafat oleh sanak family kok ono nelung dina, mitung dina, sampai matang puluhnya terus dan berikutnya. Ini bukan kita menjalankan ajaran wong Hindu Buddha zaman biyen, bukan. Niki ada aturan. Ngandikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ternyata kita ngontenaken kenduri nelung dina niki supaya kula panjenengan sedaya sing teng alam barzah ternyata entuk kenikmatan sampai 7 hari ke depan. 7 hari berarti patang dina. Saya ulang. Ngandikane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang masih hidup ngontenaken kenduri nelung dina 3 harian, maka yang di alam kubur pikantuk nikmat 4 hari ke depannya. Kula panjenengan sedaya ngontenaken acara kenduri mitung dina, maka sing teng alam barzah entuk kenikmatan sampai 33 dina ke depan. Dados kula panjenengan sedaya sampai dijelasaken malih wonten inggene Duratun Nasihin nggih acara nyatus nyewu sampai acara haul niku wonten dasare. Dalam rangka napa birrul walidaini mbok jere sapa ketika kita lagi nuju hari nelung dina ataupun sak piturute ternyata ada sanak family yang ingat bahwa ternyata almarhumah di alam barzah masih punya utang. Baik utang janji, utang duit, napa dene wasiat atau dene nazar, maka kita sebagai anak dalam rangka birrul walidaini bagusit yang sepuh. Maka ketika I'anatul Thalibin menjelaskan kalau ada mayit ketika mau dikubur, maka bungkuslah pakai kain kafan yang paling murah. Sampai-sampai detailnya begini, ada mayit wis diiringke ngulon. Kulon sebelah mana kulon? Sebelah sono. Iya. Lor mana lor? Oh berarti sana. Iya nyong kan udah wong kene Bu. Takun ya memper. Penjenengan manda nyambut gawe astone gelem ngacung.
Acara gelem ngacung iki nyong takon anak ibu-ibu sing jawab. Anu lor sebelah pundi jabe kowe iki tok. Tume sambil kipasan. Tangan kiri nyepeng HP lagi nyoting mumpuni. Saya tanya, lor sebelah mana? Jawabnya cuma begini. Untung saya paham bahasa isyarat. Nah kayak gitu berarti nangkana. Mayitnya udah diiringkan ngulon. Kepalanya udah dilor. Ketika mau dikubur, mau diuruk lemah, kan biasanya ada papan atau bambu untuk nutup mayit. Kalau di sini nyebutnya apa, Bu? Bentar. Kalau di Cilacap nyebutnya dangka. Dangka. Jadi papan atau bambu yang buat nutupin mayit sebelum diuruk niku cara Cilacap dangka. Cara Kabupaten Subang tapi yang perbatasan Indramayu di sana nyebutnya tataban. Teng daerah khas Kempek Cirebon nyebutnya kedeb. Orang Kulon Progo Yogyakarta nyebutnya dandangaring. Orang Temanggung Magelang nyebutnya di sana geladak. Orang Pemalang Pekalongan nyebutnya landak. Cara Cilacap dangka. Cara kene? What? Jerujug. Ini saya baru pertama dengar loh. Leres Kiai. Betul nggih? Jerujug. Saya mau tanya Pak Wakil Wali Kota. Mbok nyebutnya beda lagi. Jadi mohon izin Pak Wakil. Kalau mayit udah diringkan ngulon. Kepalanya udah di sebelah lor. Mau diuruk lemah. Kan ada papan bambu yang buat nutupin. Kalau orang Banjar Patroman nyebutnya naon? Ada dua. Oh ada yang ketep, ada yang jerujuk. Berarti ngikutnya ke Cirebon Jawa Barat nih. Di khas Kempek di sana di daerah Cirebon nyebutnya ketep. Nangkene jerujuk. Ini penambahan kosakata Pak Wakil. Jadi saya juga baru denger nih ada nyebutnya jerujuk. Sampai rumah saya ditanyain sama bapak saya. Mumpuni ngaji karo wong Banjar Patroman desa kelurahan Bojong Kantong uli apa? Jerujuk. Oke. Ada yang nyebut kedep, ada yang nyebutnya jerujuk kata Pak Wakil Wali Kota. Terima kasih Pak Wakil, saya sudah direwangin. Nanti amplopnya saya bagi dua. Pak Wakil Wali Kota amplopnya saya isinya. Kenapa kok amplopnya dibagi dua? Mohon izin Pak Wakil Wali Kota. Agak privacy sih, tapi ya masyarakat kudu ngerti. Bok jere sapa orang Bojong Kantong, ada yang besok mau jadi wakil wali kota Banjar Patroman. Mohon izin ya Pak, kalau wakil wali kota itu gaji sebulan berapa Pak? Jujur nih, beliau nih sifatnya jujur nih Pak Wakil. Siap. Yap. Subhanallah. Berarti wakil wali kota termasuk sugih ya. Jadi gaji pokok 5.500.000. Tetambah 5.300.000 ketambahan tunjangan-tunjangan, tapi kadang warganya yang ketunjang-tunjang. Kenapa Pak Wakil Wali Kota termasuk sugih? Karena aturan sugih begini, jatah belanja sehari buat beli beras, gas LPG, bayar listrik, stor arisan, stor rutinan, lajeng gonyang meni bocah sekolah, buat beli air, satu hari jatah belanja Rp300.000. Bentar. Satu hari jatah belanja 300.000. Cukup apa luwe? Turah
Turah apa kurang saya dengarnya? Oh turah. Turah niku lebih. Kurang. Ya Allah. Berarti satu hari jatah belanja 300.000 kurang. Subhanallah. Pantesan ya rata-rata wong gelo eta lanang. Saya ulang. Rata-rata wong gelo lanang. Sebab naon pamajikana jaluke warna-warna. Tapi nggak semuanya rata-rata wong gelo lanang. Sebab laki-laki itu secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai logika. Maka terkadang ada nih bapak-bapak nyetar motor cuman pergi tapi nggak tahu tujuannya. Cuma mau buat ngerokok di pinggir jalan sambil mikir ya Allah. Usaha apa maning iki ya. Kebutuhan warna-warna apa masang slot bae bagi ya. Mau curhat, gak ada tempat curhat. Mau nangis, ora pantes. Cerita karo sing wadon malah diseneni. Jadi akhirnya rata-rata orang gelo itu lanang. 86% laki-laki mikir itu pakai logika. Inilah kenapa Bu, zaman sekarang persaingan ekonomi ketatnya luar biasa. Di dalam Arba'un Nawawi itu dijelaskan bahwa i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Nyambut gawelah sampean bagaikan akan hidup selamanya, tapi ibadah sampean kaya dene arep mati ngesuk. Persaingan ekonomi ketatnya luar biasa. Cari rezeki susah Bu. Taruhannya nyawa. Kemarin di Provinsi Jawa Tengah. Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Ada 8 orang laki-laki berasal dari Kelurahan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ternyata 8 orang laki-laki ini mengadu nasib menjadi kuli penambang emas di Desa Pancurendang. Kebetulan saya alhamdulillah pernah diundang oleh bos emasnya. Baru nemu emas sakepel tangannya Pak Wakil Wali Kota. Ngepel dulu Pak. Subhanallah. Aku dikepeli Bu ya Allah. Ini baru ada dalam sejarah bunyanya diajak gelut sama Pak Wakil Wali Kota ya. Sekurus-kurusnya Pak Wakil Wali Kota. Kepelansanya sama kemelan beliau beda Bu. Coba lagi Pak. Enggak berani ya. Ternyata yang punya tanah baru nemu emas sakepel astone Pak Wakil Wali Kota. Jadi harganya sampai miliaran karena emas murni Bu. Dan ternyata alhamdulillah orangnya imannya kuat. Jadi ternyata 12 kulinya yang telah menemukan emas di tanah beliau diberangkatkan umroh sehingga ngundang saya. Dan sedikit saya paham dalam keadaan penambang ilegal cari emas di kedalaman sumur 80 meter. Napasnya pakai apa? Dibantu pakai blower, sejenis kipas angin tapi disambung-sambung kabelnya panjang banget sampai 80 meter. Dan ternyata lebarnya cuma 1 kali 1 meter. Itu saja kanan kirinya sudah terbuat anak tangga dari kayu buat naik turunnya para pekerja kuli penambang emas. Dan ternyata 8 orang laki-laki ini masuk ke dalam 80 meter cari emas jam 7 pagi. Niatnya biasa masuk jam 7 nanti keluarnya jam setengah 12. Tapi ternyata jam 7 pagi masuk, jam 8 paginya ditemukan ada rembesan air. 8 orang kuli niki sebenarnya paham gak boleh ada rembesan air sebenarnya. Tapi dikira hanya rembesan air biasa, kemudian tetap mencari emas dan dinyatakan jam 10 pagi ada banjir air yang memenuhi seluruh ruangan sumur. Dan ternyata ada longsoran tanah yang menutup sumur itu tadi. Dan akhirnya dicarilah oleh tim Basarnas, tim evakuasi dari Kabupaten Banyumas sampai 5 hari. Dan ternyata model sumurnya itu kalau umpamanya nih sumurnya di Margasari. Tapi nanti cari emasnya di dalam bisa di tetangga desa. Jadi kayak lubang belut Bu.
kayak lubang tikus. Jadi bolongannya di sini, nanti bisa tikusnya di sebelah tetangga desa. Jadi kayak rong welut. Yang akhirnya 5 hari dicari tetap nggak kepanggil jenazahnya. Sampai minjam alat bor dari Pertamina Cilacap untuk mencari 8 orang ini. Tapi karena susahnya medan dan nggak tahu di titik mana ini 8 orang. Sehingga akhirnya di hari ke-7 8 orang dari Bogor ini keluarganya dipunaturi supaya datang ke Pancu Rendang, tawasul, baca Yasin, kemudian sumurnya ditutup dengan keadaan 8 jenazah masih di dalam lubang sampai hari ini belum ketemu. Cari rezeki taruhannya nyawa, Bu. Jadi kalau ibu-ibu nih punten maaf ya, suaminya kok 1 hari cuman dapat duit 80.000, tolong disyukuri terlebih dahulu. Saya lihat ibu-ibu di sini muslimat glowing kabeh. Giliran lihat wong lanang ya Allah hidung. Ini maaf ya, yang kulitnya hidung jangan kecil hati. Di kitab Jami'us Shahih, Kanjeng Nabi dawuh justru membela orang yang berkulit hitam. Apa kata Nabi? Hormatilah wong ireng. Ketawanya ngece banget sampean. Ini hadis loh. Keterangannya di kitab Jami'us Shahih. Kanjeng Nabi dawuh bahwa hormatilah orang yang berkulit hitam karena ada 3 sahabat Nabi yang sudah saya izinkan manjing sorga terlebih dahulu dan dia berkulit hitam akan memimpin umat Islam yang berkulit hitam yang beriman kepada Gusti Allah. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Hidup hidung. Iya, sampai nelangsa loh bapaknya. Iya, seneng Pak. Ini saya ceramah nggak pakai nafsu Pak, ini pakai dasar saya Pak. Makanya saya heran sama ibu-ibu yang maaf terlahir kulitnya sawo mateng, tapi memaksakan pakai skincare kepingin putih. Ini maaf ya, saya terlahir memang juga sama kayak bapaknya. Oh iya ya terima kasih. Kulitnya hitam Bu. Kemarin saya sempat kepingin tiru-tiru kayak teman saya pakai skincare. Tapi bareng pakai skincare yang putih cuma raine wungkul. Pakai skincare malah polang-paleng kayak udah weling. Akhirnya saya nggak pakai skincare sampai sekarang Bu. Makanya saya kadang juga mikir ya, apa jangan-jangan saya turunan pitik cemani. Hitam sebalung-balungnya. Tapi setelah saya ngaji sama kiai saya, kemudian kami ngebahas 3 sahabat yang sudah diizinkan oleh Allah masuk ke dalam sorga. Bahkan nuntun yang kulit hitam yang beriman. Siapa? Yang pertama ada Luqmanul Hakim. Tapi bukan Luqman Hakim Abu Nawas. Ini Luqman Hakim umatnya Nabi Daud. Jadi Bapak Ibu kalau yang biasa semaan Quran paham. Surat Luqman di dalam Al-Quran itu bukan Luqmanul Hakim Abu Nawas. Tapi Luqmanul Hakim umatnya Nabi Daud alaihissalam. Kalau baru cerita begitu merinding saya Bu. Luqman Hakim umatnya Nabi Daud. Ternyata Luqman Hakim ini mau diangkat jadi nabi oleh Gusti Allah. Tapi ternyata muncul Nabi Daud juga akan diangkat menjadi nabi. Sehingga Luqman Hakim atas kerendahan hatinya, beliau imannya begitu luar biasa sehingga beliau mengundurkan diri. Beliau nggak mau jadi nabi. Malah justru nderekaken Nabi Daud dan ingin menjadi umatnya Nabi Daud alaihissalam. Sehingga atas nama kerendahan hati dan teguh imannya Luqman Hakim akhirnya diangkatlah menjadi waliullah. Dan ternyata kelak di akhirat akan menuntun orang-orang yang kulitnya hitam. Sebab Luqman Hakim itu non sewu kulitnya seperti orang Asia nih. Ireng banget enggak, putih banget enggak. Dan ternyata akan menuntun orang-orang yang berkulit hitam yang iman kepada Gusti Allah manjing ke sorga sareng karo Kanjeng Nabi Allahumma. Amin. Yang kedua ada dari suku Najasi, suku dari negara Utopia mantan penyembah api yang telah mualaf. Jadi rajanya dari suku Najasi dari wong Utopia tadinya memang
wong-wong musyrik, wong-wong kafir. Tapi ternyata setelah dalam surat menyurat bersama Kanjeng Nabi, malah akhirnya mu'alaf, melebet masuk ke dalam Islam. Sehingga imannya Masya Allah, walaupun cuma Islamnya lewat surat menyurat bersama Kanjeng Nabi, tapi ternyata imannya mantepnya luar biasa. Maka pertama kali ada sholat gaib, jeniku Kanjeng Nabi nyolatin orang suku Najasi yang telah masuk ke dalam Islam karena jaraknya yang jauh. Maka Kanjeng Nabi nyolati rajanya suku Utopia, gepun menika yang sudah mu'alaf manjing ke dalam Islam. Maka besok dari suku Najasi yang kulitnya hitam-hitam akan nuntun umat Islam sing kulite ireng sing iman karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Dan yang ketiga tentu ada Bilal bin Rabah, sahabat Kanjeng Nabi yang suaranya merdunya luar biasa, kulitnya hitamnya juga luar biasa, akan menuntun umat Islam sing iman kepada Gusti Allah manjing sorga. Amin Allahumma. Jadi nggak usah kecil hati Pak, jadi wong ireng. Wong ireng itu wong ireng itu banyak keunggulannya Bu. Pertama keunggulannya wong ireng itu tahan lama. Yang kedua anti gores, gak gampang lecet. Dan yang ketiga wong ireng punya keunggulan gak gampang luntur. Dihandapna lampu ya hideng, habis kehujanan tetap hideng. Maka ternyata lihat ibu-ibu glowing banget nih. Kiranya kalau malam udah pakai skincare, tolong krim paginya gak usah dipakai. Sementara sabar dulu ngirit. Cari duit sekarang taruhannya nyawa. Makanya rata-rata orang gelo itu lanang. Sebab seorang suami dituntut keluar dari rumah oleh Kanjeng Nabi supaya rijalun kamilun, berwibawa, tegas, disiplin, penuh rasa tanggung jawab. Berat banget jadi wong lanang. Maka kenapa otoritas talak itu dipegang laki-laki? Karena keluar dari rumah saja kudu disiplin, tegas, jangan melehoi kayak bandeng presto. Wong lanang pelompong, kedodor, lembara, kelemburu kayak petelesan kotor. Wong lanang mau ngarep-arep BLT karo PKH. Rijalun kamilun, keluar berangkat dari rumah harus berwibawa, ganteng, penuh rasa tanggung jawab. Tapi ketika suami pulang dari kantor Kuala Lumpur, suami pulang dari kantor Kuala Lumpur bertemu dengan anak istri di rumah, kata Nabi, Katiflin, saya ulang, Katiflin bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya, yang lemah lembut, jangan kebalik. Nek nang jabor bakul kopi, hahaha. Tapi sama istri galak. Ada orang sini begitu? Ada laki sini begitu? Ada? Entah angkat orang nah. Maka inilah kenapa otoritas talak dipegang suami. Karena walaupun cuma sehari dapat 80.000, halal bersih toyib tetap bisa buat nyukupi kebutuhan keluarga. Saya ulang. Begini konsepnya Bu. Suami walaupun sehari cuma dapat 80.000, tetap bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Karena di dalam nafkah yang dicari oleh seorang suami, disitulah rizki seorang istri. Tapi kalau ada istri nggak puas dengan kinerja suami, dia ingin cari duit sendiri dan dia membanggakan karena gajinya lebih besar ketimbang suaminya, walaupun gajinya lebih besar ketimbang suaminya, tetap nggak bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Rasanya kurang mulu. Kenapa rasanya kurang mulu? Karena sifat istri adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Saya ulang. Sifat istri itu dinafkahi, bukan menafkahi. Jadi kalau ada istri kok diperbolehkan dapat ridho dari suami untuk cari duit sendiri, dalam arti kerja, tapi bukan cari nafkah, tetap nafkah ya seorang suami. Tapi kalau ada istri dapat izin dari suaminya,
Dia kerja cari duit, dapat duit, ya duitnya istri, bukan duit suami. Beda kalau suami cari rejeki, maka nafkah yang dicari suami, rezekine wong lanang, ya rezekine wong wadon. Tuh. Makanya rata-rata wong gelo lanang. Nih, saya ulang. Ada istri, kok nggak puas dengan kinerja suami, dia menganggap gajinya lebih besar ketimbang suaminya, tetap gak bisa nyukupin kebutuhan keluarga. Dirasa mesti kurang terus. Tapi ada istri, dia kerja dapat ridho dari suami, maka gaji istri ya gaji istri. Suami gak ada hak itu. Maka kalau seorang istri cari rezeki yang dicari istri ya rezekinya istri. Tapi kalau suami kerja, nafkah dari suami ya rezeki nih wong wadon. Tahu. Bukan pinter, memang aturannya begitu. Makanya walaupun seorang istri cari duit walaupun banyak gak bisa nyukupin. Walaupun gajinya lebih besar ketimbang suami, tetap gak bisa nyukupin kebutuhan keluarga. Mesti rasanya kurang terus karena sifat istri itu dinafkahi. Bukan menafkahi, walaupun suaminya cuma dapat 80.000, tetap bisa nyukupi kebutuhan keluarga. Maka kalau ada seorang istri, kayak kampanye saya ngaji ya Allah. Makanya kalau seorang istri gak puas dengan kinerja suami dan istri sudah ada niat kerjanya itu cari nafkah buat keluarga, gak usah jadi istri, jadi janda baik sekalian. Lihat. Rata-rata janda cerai pasti sugih. Kenapa? Dia pasti memaksakan kehendak untuk membuktikan kepada sang suami, mantan suaminya. Kalau mantan suami punten-punten tetap wajib ngasih nafkah sama anak kandungnya. Walaupun udah gak punya satu ikatan dengan mantan istrinya. Tapi kan tetap ngasih nafkah sama anak kandungnya. Mulanya rata-rata randa sugih bu. Kenapa rata-rata randa sugi orang kuat dikuat-kuat nah. Gawa gas LPG kecil menet wit kelapa pinter dadani gendeng bocor bisa kesamber bledek ya si urip. Inilah kenapa otoritas talak dipegang penuh seorang suami. Islam memberikan hak penuh talak dipegang suami. Karena ternyata 86% Allah anugerahkan seorang laki-laki mikirnya pakai logika. Makanya laki-laki, wong lanang, suami jengkel, suami marah, mesti diem. Soalnya megang talak dia. Kalau gampang marah, gampang ucap talak bahaya. Maka rata-rata laki-laki, suami nesu jengkel, mesti menang. Jadi kalau ada suami jengkel kok cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang beneran apa ora? Lanang cerewet lambene lemes. Tapi Allah anugerahkan seorang perempuan secara ilmu psikis 86% mikirnya pakai rasa. Inilah kenapa perempuan emosionalnya tinggi. Karena dari 100% badannya 10%-nya tulang, 10%-nya daging dan 80%-nya lagi amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Makanya istri gak megang talak bu. Karena kalau istri megang talak bahaya, ngecompreng kayak kenal pot bocor. Jangankan megang talak, orang gak megang talak aja kalau lagi padu tukaran lagi debat. Kalau debat mesti wong wadon njaluke cerai, pegat peking nyongki pegat nyongki Pak. Saya ulang ya. Nih. Istri jangankan megang talak, orang gak megang talak kalau debat mesti njaluke cerai pegat penyungki Pak. Suaminya udah megang piring mau dibanting, udah syukur istrinya gak ditabok. Suaminya lagi megang piring kok malah nantang pateni penyung pateni nyungki Pak.
Udah bersyukur piringnya nggak dibanting. Lu malah wong wadon busung-busung ada dan nantang-nantang pateni sekali kini pateni nge. Maka carene wong NU suami itu keramat gandul. Bukan gandul keramat. Keramat gandul. Keramatnya suami nggo gandulan wong wadon. Inilah kenapa Bu, seorang kiai, maaf ya, kalau kiai di Jawa Tengah, ya enggak semuanya. Kiai-kiai di Jawa Tengah cukup istrinya cuma satu. Rata-rata, tapi enggak semuanya ya, ada juga yang istrinya lebih dari satu. Nah masalah namanya adil, monggo. Cuma rata-rata kiai di Jawa Tengah itu memilih istrinya cukup satu. Sebab apa? Tanggung jawab punya istri beratnya luar biasa. Jangankan seorang kiai, pokoknya rata-rata seorang suami. Istrinya bab haid datang bulan kok nggak paham. Dan suaminya nggak ngajarin bab haid sama istrinya. Berarti artinya sang suami utang sama sang istri. Dan di akhirat kelak boleh istri nagih kepada suami. Mulane rata-rata gelok lanang Bu. Habis melahirkan, istri nggak tahu mandi wiladah. Mandi wiladah itu mandi khususnya seorang istri baru melahirkan. Itu di luar nifas. Wiladah sendiri, nifas sendiri Bu. Kok nggak ngerti mandi wiladah, nggak ngerti bab nifas. Berarti suaminya dan pihak keluarga suami yang tanggung jawab sampai akhirat. Sampai ngurusin tali pusar. Tali pusar bayi Ibu. Itu sampai di kitab Majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat dijelaskan. Ngurusi tali pusar bayi mutlak tanggung jawab seorang suami. Makanya tanggung jawab seorang kepala rumah tangga beratnya luar biasa. Maka cari bojo cukup satu aja Pak. Di rumah, di welas asih. Tanggung jawabnya gedenya luar biasa. Maka di dalam Al-Ibris dijelaskan di tafsir Sawi. Bahkan di dalam Bible. Bible niku kitabnya wong Kristen Bu. Ada riwayat yaitu Nabi Daud alaihissalam pernah melakukan kesalahan dan kesalahan ini fatalnya luar biasa. Menyebabkan bersangkutan dengan hak Adam. Yaitu ternyata dijelaskan sampai 3 kitab nih. Ana tafsir Sawi, Al-Ibris, ketambahan kitab Bible, kitabnya wong Kristen. Dan ceritanya persis plek-jiplek. Yaitu Nabi Daud alaihissalam bukan hanya seorang nabi plus seorang raja. Saking kuasanya beliau menjadi raja, ternyata sekali sholat di musolanya sendiri itu mesti dijaga dengan 3.000 prajurit. Supaya apa? Sholatnya khusyuk. Karena ternyata model hidupnya Nabi Daud alaihissalam kalau 3 hari itu, hari pertama khusus ngurusi kepemerintahan dan masyarakat. Hari kedua khusus ibadah kepada Gusti Allah dan tidak boleh diganggu. Dan hari ketiga khusus ngurusin istri-istrinya. Emang berapa istrinya? Istrinya Nabi Daud alaihissalam jumlahnya 90 guys. 90 sanga. Jadi hari pertama khusus ngurusin kepemerintahan. Hari kedua khusus ngibadah kepada Gusti Allah gak boleh diganggu. Dan hari ketiga khusus buat ngayani karo bojo 90 sanga. Apora tel. Lempoh dengkule ya Allah. Bojo kok 90 sanga yang hiji be urung duwe. Nabi Daud 90 sanga. Wae asih ada ketambahan. Wae masih ngucap begini Nabi Daud. Ya Allah, istri saya 99 kok tanggung banget ya. Sampai Nabi Daud ngucap begitu. 99 tanggung temen ya. Anggar kayak gitu carane akhirnya Nabi Daud alaihissalam punya hajat yaitu ingin menggenapkan istrinya yang tadinya 99 supaya berjumlah jadi 100. Pas lagi mencari calon istri yang nomor 100 ketemulah dengan seorang perempuan wayune luar biasa. Gede dur lencir kuning irenge bangir meripati belalak kulitnya putih irenge mincis lambene tipis meringis-meringis. Saking cantiknya Bu sampai semok, denok, montok. Ini pakai kol-kolah kubro sekalian.
Saking cantiknya, Nabi Daud lihat pertama kali langsung jatuh cinta. Dicarilah biografi alamatnya. Usut punya usut, orang cantik yang ditaksir oleh Nabi Daud ternyata wis ngagaduhan salaki. Ayu tapi wis ndek bojo, Bu. Tapi Nabi Daud akhirnya mikir, kepiwe ya cara nemen kayak wong dadi randa. Gitu, Bu. Yang gak mau Nabi Daud ngerebut bojo wong. Jadi memang harus ketika jadi bojone ya kudu jadi janda. Soalnya prinsipnya Nabi Daud itu jambu alas godonge ijo sing digagas suwis duwe. Ada gula, ada semut, belum janda jangan di. Ah itu prinsipnya Nabi Daud, Bu. Yang akhirnya Nabi Daud cari cara nih gimana supaya itu perempuan cantik jadi janda. Suaminya siapa? Ternyata suaminya, bentar, namanya siapa ya lupa aku. Pokoknya suaminya itu ternyata prajuritnya Nabi Daud alaihissalam. Malah prajurit kerocok, prajurit kelas teri. Dan ternyata, bentar namanya saya tak eling-eling. Solikin, Barikin. Sambil ngenget-ngenget, ini ada titipan amanah dulu. Betul dari muslimat Ibu. Siap. Oh ya, saya ini maaf ya di luar dari muslimat sebentar. Karena tadi kan udah ditarik ya buat MWC. Betul ya? Mohon izin tadi saya sebelumnya ngobrol sama jamaah masjid dan takmir masjid, Bu. Jadi ini mohon izin apakah satu prinsip dengan yang punya tempat ngapunten sangat? Ya satu prinsip nggih. Ya dari panitia sini nggih. Soalnya ada beberapa akad yang harus saya sampaikan karena tadi kan sudah ditarikin infak buat MWC. Jadi ternyata kepinginnya panitia itu satu kali tarikan tapi nanti dibagi dua begitu. Tapi ternyata memang ada titipan amanah, tapi amanahnya ini datangnya memang dari yang punya tempat Ibu, yaitu Masjid Darul Mutakin. Jadi mohon izin saya menyampaikan titipan amanah dari panitia Masjid Darul Mutakin. Mohon izin Pak Wakil, Kiai, Romo Kiai, Bu Nyai, Bu Lurah, saya mohon izin untuk menyampaikan amanah dari panitia. Tuh, langsung dari panitia, begini. Mumpuni, wede kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Loh kok meten itu nih? Kabar baiknya pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh keluarga besar Muslimat Nahdlatul Ulama PAC Kecamatan Langansari dan Jamaiyah Masjid Darul Mutakin. Alhamdulillah. Kabar buruknya untuk ikut merewangi bahasa planet mana tuh dalam rangka ikut merewangi kemaslahatan Masjid Darul Mutakin. Duit infak sodakoh jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Iya tulisannya begitu, cuma kebablasan bacanya. Ngapunten tadi memang sudah ditarikin Ibu, tapi kan itu buat MWC, mohon izin. Dan nanti akan ditariki maaf saikhlasnya panjenengan tapi Ibu oleh yang ketempatan masjid Ibu. Dan nanti saya akan sodako dulu. Saya nggak cuma ngajak nggak cuma minta, tapi saya ngajak Bu. Kalau ngajak mah yang ngomong kudu ngasih sodako juga. Perintah-perintah tok nanti tersiar kabar katanya saya Ustazah Jarkoni. Bisa ngajar udah bisa ngelakoni kan repot. Jadi nanti dimulai dulu sodakonya dari saya. Nah saya tidak meminta tapi saya ngajak. Karena di dalam kitab Sirul Asror, kitabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ternyata Bapak Ibu meminta-minta untuk makan itu makruh hukumnya. Saya ulang, meminta hanya buat makan itu namanya makruh. Tapi sodako paling baik, sodako buat nyambung hurip. Jadi jenengan sodako sama jompo tetangga lansia. Ternyata nggak punya anak, umahnya gubuk reot,
Dan ternyata jenengan sodako sembako buat makan seminggu, itu sodako yang paling baik. Pak, jadi panjenengan semua hari ini saya tidak meminta tapi saya ngajak. Maka akan dimulai dulu sodakonya. Yang pertama maaf, sodako ini harus mastatoktum, sesuai dengan kemampuan jenengan. Kalau kiranya terlalu berat ngapunten sangat, kami tidak memaksa, tapi kita mohon keikhlasannya saja. Karena ini buat kemaslahatan masjid. Jadi kalau nggak ikhlas bahaya, masjidnya bermasalah nanti. Jadi kita minta keikhlasan, tapi mastatoktum, halo, halo, mastatoktum, ngukur kemampuan. Yang sugih yang ngasihnya sesuai dengan statusnya wong sugih. Yang kiranya pas-pasan jangan memaksakan kehendak. Mastatoktum, ngukur kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayam. Yang jadi burung dara ya endoknya segede burung dara. Yang jadi manuk piit gak usah memaksakan telurnya segede telur soang. Karunya tuh nganti dobolan. Sesuai milih mau jadi soang apa jadi piit? Jadi piit apa jadi soang? Jadi soang. Mentalnya orang Langansari, mentalnya wong sugih. Cita-citanya kepingin jadi soang, telur yang paling gede telur wong sugih. Tapi soang telur ukuran paling gede, berarti duit ukuran paling gede 100.000. Soang 100, bebek 50, ayam 40, manuk darah 30, berarti manuk piit berapa? Ya jarongewu bu, wong go masjid yang gane 2.000. Gelangi selengen dinggo kabeh. Cincinya sakeong-keong. Kalung dawane tekan wudel. Masa wes sodako 2.000 kan isin karo wudel Bu. Ya sodakonya bisa dimulai dari saya. Oh ya ini kotak infak dan belakang ini asisten saya Ibu. Ya ini dimulai dulu dari asisten saya. Walaupun asisten saya yang nyemplungin duit tapi kan duitnya nyong. Ya. Kan jenengan salah paham saya kasih tahu lagi. Yang pertama ini betul saya setuju ini panitia Ibu. Panitia yang kagungan masjid memohon untuk ikhlas jenengan memberikan kemaslahatan buat masjid. Ngaten nggih? Monggo kotak infaknya berjalan kita sambil baca sholawat sesarengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Kotak infaknya tetap berjalan. Sorbannya tetap keliling. Ngajinya dilanjut. Suara mic-nya kembali ke awal. Ayah, terima kasih. Matur nuwun sangat. Oh iya Pak, dolarnya jatuh Pak. Ayah. Kencring dolarnya jatuh. Ya, Pak Wakil Wali Kota Sugeng Tindak. Oh, ke belakang. Berarti mau balik lagi. Oh ya kirain saya ditinggal Pak. Oh enggak, ya. Nggak apa-apa sih kalau beliau kan protokoler dan pastinya banyak acara apalagi harinya hari Minggu apa Ahad? Ahad apa Minggu? Ya Ahad lah, masa qul huwallahu Minggu. Iya. Karena beliau protokoler pastinya banyak acara yang dihadiri. Satu kehormatan loh. Kalau beliau ke belakang pamit berarti mau balik lagi ya Kiai. Ayo oke. Kita tunggu saja. Jangan-jangan aku disimpai kena. Monggo, subhanallah. Naon? Oh, iya. Bambunya jatuh. Jatuh itu dari atas ke bawah apa cuman doyong tadi? Oh, retak. Iya, retak terus jatuh. Mbletak. Mbletak bahasa ngendi kan mbletak barangan. Aman Ibu? Nggak ada yang luka ya? Ya, nggak ada yang kejatuhan. Oh, ada. Berdarah. Ya, yang lain nggak usah berdiri. Biar Pak Banser mohon izin yang luka dibantu dulu Pak Banser, mohon izin Pak Banser. Atau satu sebelahnya ya langsung ke tim kesehatan dulu, mohon izin. Ya. Oh kenapa aku? Oh kenapa akunya? Mbaknya yang kenapa aku coba dikasih jalan dulu Ibu. Biar aduh berdarah ya berdarah. Coba Pak Banser
dibawa dulu sama tim kesehatan, ada nggak ini? Biasanya ada tim dari MWCNU punya ambulans sendiri, biasanya ada tim kesehatan. Aduh, keluar darah soalnya di kepala. Ya, mohon izin ya Pak Banser dibantu. Ya, mbaknya yang jilbab pink. Iya, kena paku tadi, di bambunya ada pakunya. Jadi keluar darah. Ya, biarin yang lain gak usah berdiri biar ngajinya bisa tetap kondusif. Pak Panitia, Pak Banser, mohon dibantu ya. Mbaknya yang jilbab pink dan ibunya yang udah megang kepalanya, tolong dibantu dulu. Iya, tadi kena pakunya. Biasanya ada tim ambulans, biasanya MWCNU juga udah punya ambulans ya Pak Kiai. Ada tim kesehatan, langsung dibantu dulu. Nggih, mbaknya. Ya, lewatnya mana nih? Belakang ya? Ya, dibantu ya Ibu, tetangga atau saudaranya biar dampingin. Biar kalau lukanya soalnya pakai paku ini, kena paku soalnya berdarah agak banyak. Jadi mohon ya, yang lain nggak ada yang luka ya Ibu? Nggak ada ya? Ya, nanti dibantu oleh tim kesehatan supaya membersihkan lukanya dulu soalnya kena paku ini. Mudah-mudahan mbaknya cuman luka ringan saja dan bisa dituntaskan oleh tim kesehatan dan panitia. Mudah-mudahan acaranya, pengajiannya sampai akhir nanti tidak ada halangan satu apa. Mudah-mudahan tasam membawa manfaat barokah, amin Allahumma. Ya. Dan tadi kotak infaknya masih muter sesuai dengan panitia mengharapkan bahwa untuk kemaslahatan masjid. Mudah-mudahan sodako panjang, sodako buat nolak bala, narik rizki yang ngebawa manfaat barokah Allahumma. Sesuai dengan ngendikannya Allah, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang sodako itu bagaikan nandur biji hiji, tukulnya 7. Habis tukul 7, nanti setiap tangkai cabangnya 100. 100 kali 7 sama dengan 700, masih ditambah janji Allah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan menambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki sebab senang sodakoh. Allahumma. Mohon izin Pak Wakil, tadi Pak Wakil tindak ke belakang, mungkin alam gak ridho, bambunya langsung jatuh Pak. Nibanin warganya Bapak. Ini apalagi kalau pulang gak pamitan sama saya, alam lebih gak ridho Pak. Disimpek kena, jadi Pak Wakil ke sono bambunya jatuh. Jadi nih Pak Wakil jadi Pak Kiai, Pak Wakil, jangan berani-berani di pengajian datang belum pamit langsung pulang, jangan Pak. Oh, ninggalin HP di sini. Siap. Terima kasih Pak Wakil. Ini memang jadwalnya banyak Pak Wakil hari Ahad ya Pak. Tapi mengkhususkan buat MWCNU dan Muslimat PAC Langansari. Tepuk tangan dulu dong. Jadi ada insiden tadi Pak. Anginnya agak gede. Kemudian ada bambu di atas, mungkin bambu tenda. Ini menjatuhkan diri. orang kena musibah malah diguyon nih, maaf ya Bu ya. Aduh, maafkan saya ini. Jadi bambunya menjatuhkan diri Pak. Bukan digoyang-goyang soalnya, dia dengan sendirinya begitu jatuh, kemudian nimpa mastakanya warga sini, ada pakunya Pak, jadi keluar darah. Jadi mohon izin, sudah sedang dirawat ya Pak, lagi dibersihkan lukanya. Siap, terima kasih Pak Banser, gerak cepat bersama panitia matur nuwun. Mudah-mudahan pakunya juga paku biasa baik, jangan paku yang berkarat biar aman. Mudah-mudahan juga lukanya juga luka ringan. Begitu ya Bu? Lanjut diterusin. Oke lah kalau begitu. Tadi lagi cerita apa ya? Bukan. Ayah. Istrinya Nabi Dawud jumlahnya 90 sah. Lagi mencari istri yang calon nomor 100, ternyata ketemulah seorang perempuan cantiknya luar biasa, tapi istrinya orang.
Akhirnya siapa tuh istrinya orang? Suaminya namanya Uryan bin Hana. Nah, inget nih saya. Tadi kan lupa, sekarang inget. Berarti kan saya masih manusia, Bu. Kalau ceramahnya lempeng, lancar, malah dikira saya malaikat, Ibu. Jadi memang kudu ada salahnya. Istrinya Uryan bin Hana cantiknya luar biasa. Tapi Uryan bin Hana ini jebule cuman prajurit kroco. Prajurit kelas teri. Prajurit kelas bawah ya, bribkala apa tingkat kopral. Kopral tapi ketambahan kaprel. Udah kopral kaprel. Dan ternyata Nabi Daud alaihissalam sampai ngucap, saya kudu ngedapetin ini istri orang. Akhirnya muncul taktik agak licik dikit dari Nabi Daud alaihissalam, yaitu ternyata yang tadinya Uryan bin Hana titelnya statusnya cuman bribka atau kopral ketambahan kaprel, langsung dilantik jadi jenderal bintang 2. Langsung dadakan tanpa prestasi apapun tiba-tiba langsung dilantik jadi jenderal bintang 2. Ternyata setelah ada jadwal perang datang, Nabi Daud alaihissalam memerintahkan kepada Uryan bin Hana untuk maju ke medan perang. Uryan seneng tiba-tiba jenderal bintang 2 berangkat perang dengan gagah berani. Ternyata bareng mangkat perang maju gasik dewek mati di si dewek. Ya iyalah. Wong tadinya cuman prajurit keroco, tiba-tiba dilantik tanpa prestasi apapun, langsung tanpa ilmu, langsung jadi jenderal bintang 2. Masuk gasik dewek, mati di si dewek. Akhirnya setelah mati di medan perang, Uryan bin Hana berarti matinya mati syahid. Wong matinya di medan perang, berarti istrinya alhamdulillah dadi randa. Seneng banget Nabi Daud, iya. Dulu belum ada masa idah, Bu, jadi langsung dirabi. Bareng dinikah dijadikan istri nomor 100, baru nikah 2 bulan ada kejadian. Nabi Daud alaihissalam tuh lagi sholat di musolanya, dijagain tuh sama 3.000 prajurit. Baru takbiratul ihram terdengarlah ada orang pasea, tahu pasean tuh? Gelut tukaran padu. Pasea di latar musolanya Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya Nabi Daud tadinya mau langsung zikir, gara-gara ada orang nupasea, akhirnya didatengin tuh. Ternyata betul ada 2 orang laki-laki dewasa sedang ribut, ternyata merebutkan bab kambing. Satu orangnya bilang begini, ya Nabi Daud alaihissalam mumpung sampean datang ke dia, saya mau ngomong nih, saya ini memang wong melarat. Saya orang gak punya, tapi maaf nih, saya cuman punya kambing hiji-hiji na wungkul, lah kok direbut karo wong lanang iki sing nang ngarepku sing wedhuse wis 90 sanga. Nabi Daud ndelodok keringet dingin, bulu kuduk merinding, langsung Nabi Daud masuk ke dalam rumahnya, ke dalam kerajaan, masuk ke kamar. Sampai kamar langsung jukut kemul, dheweke umpetan nang jero kemul sambil ndelodok, ya Allah. Mesti kemiki wong lanang loro utuh menungsa, ya Allah. Mesti utuh menungsa. Mesti ke malaikat, ya Allah. Betul memang bukan manusia. Ternyata 2 orang laki-laki yang tengah berseteru rebutan kambing bukan manusia, tapi jelmaannya malaikat Jibril dan malaikat Mikail yang diutus langsung oleh Gusti Allah untuk negur kesalahannya Nabi Daud yang betul-betul fatal sekali. Akhirnya malaikat Jibril balik ke bentuk semula, bentuk malaikat, langsung masuk ke dalam kamarnya Nabi Daud, langsung negor Nabi Daud. Daud, metu. Aja umpetan nang jero kemul. Gentleman ngene nemoni nyong. Senika dawuh malaikat. Ngerti apa salahmu? Ngerti malaikat. Apa salahmu? Ngerebut bojone wong. Salah apa bener? Bener tapi mantan salah. Malaikat Jibril juga terheran-heran, Bu. Bisa-bisa nih anak bener mantan salah kuwi kepriwe? Lah, apa salah aku malaikat? Aku kan bojo karo randa. Iya. Memang sampean bojo karo randa, tapi bisa nih dadi randa politik busukmu gue.
yang akhirnya mengakibatkan Uryan bin Hana mati nang medan perang, kowe kan gara-gara politikmu. Lah wong wis wayahe mati ya mati. Ora kayak gue Nabi Daud. Gusti Allah ora mungkin bakal ngapurani dosa-dosamu nek kowe urung njaluk ngapura karo Uryan. Tapi Uryan wis mati, njaluk ngapura sing mangkat paring kuburane. Njaluk ngapura sing temenanan nek si Uryan ngapurani nembe dosa-dosane sampean diampurani karo Gusti Allah. Oke gue iya, ya wis sedeka dawuh malaikat. Nabi Daud langsung mangkat ke kuburannya Uryan bin Hana. Karena ternyata Allah menganugerahkan, memberikan mukjizat kepada Nabi Daud pun menika bisa membaca dan bisa mendengar suara goib. Sehingga Nabi Daud tekan maring kuburane Uryan bin Hana langsung ucap salam. Assalamualaikum. Ternyata Uryan bin Hana nang jero kuburan jawab. Waalaikumsalam. Sabah. Nyong Sabah. Daud Sabah, mantan rajamu. Oh nggih, mone lagi tiduran tuh Uryan di dalam kuburan, matinya mati syahid, matinya enak Bu. Lagi tiduran di kuburan, dengar katanya Nabi Daud adalah rajanya datang, langsung duduk tuh Uryan. Ya Allah, janur gunung sangat rojo, ketumbenan mau datang ke kuburan saya. Ngapurane ya Uryan, aku nembe bisa ziarah maring kuburane sampean. Mereka lagi sibuk banget. Mboten napa-napa, duhai raja kula. Panjenengan belum minta maaf, sudah saya maafkan terlebih dahulu. Temenan apa? Temenan. Oh ya kayaknya balik yang ana. Langsung pulang tuh Nabi Daud Bu. Baru 7 langkah dari kuburannya Uryan di stop sama malaikat Jibril. Stop! Aja gugupan balik gue, Daud. Wis jaluk ngapura apa urung? Wis. Ting ngapurane nang Uryan, iya, mesti ana sing ora beres ge. Kalau minta maaf yang jelas, jaruk ngapura sing cetok, kepriwe Uryan ora ngapurani wong ora cerita. Cerita disit tentang kimpule permasalahan endem ben jaluk ngapura, balik mana ring kuburan. Ya. Balik lagi tuh ke kuburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa maning? Nyong siapa? Daud siapa? Mantan rajamu. Loh kok tawon kemit silite kuning? Miki pamit saiki balik maning. Iya nasing keri Uryan. Keri nopo raja? Kinyong ngomong aja dipanggain dingin. Aku tak ngomong karo sampean. Aku jaluk gapura. Sampean mati gue gara-gara nyong. Merga nyong saja ngerti sampean mung prajurit kroco tingkat kopral kaprel. Aku ngerti sampean kira ndang ilmu, tapi sengaja tek dadekna jenderal bintang 2. Supaya sampean gue mati nang medan perang, alhamdulillah mati temenanan. Bareng sampean mati, bojone sampean dadi randa. Gara-garane nyong gawe politik supaya mati negasik, supaya aku bisa uli bojomu karena nyong jatuh cinta karo bojomu. Nyong jaluk ngapura ya Uryan. Ternyata Uryan bin Hana di dalam kuburan yang tadinya senang diziarahi oleh rajanya Malik dados satu patah kata pun gak jawab apa-apa Bu. Sehingga Nabi Daud niku keweden langsung pucet, nangis langsung ucap, Uryan, nyong ki njaluk ngapura mbok dijawab dhisik ku nang jero si melek apa ora sih? Ternyata Bu, tetep Uryan gak jawab apapun. Mangkel kelewat mangkel, nelangsa sampai gondok-gondok niku Uryan bin Hana teng kuburan. Akhirnya sampai 40 hari 40 malam Nabi Daud tetap di atas kuburannya Uryan nangis yang ternyata dijelaskan tentang keterangan tangisan Nabi Daud alaihissalam Malik dados sungai. Jadi susukan Ibu. Ngerti Sunda barang nyong susukan Bu ngerti. Jadi nyong mandan cerdas cuma jarang sing ngakoni. Berubah jadi susukan, airnya ngalir deres sekali mewakili tangisannya Nabi Daud alaihissalam karena rasa taubatnya yang begitu merasa bersalah kepada Uryan bin Hana. Akhirnya di hari ke-40 Uryan bin Hana di dalam kubur menjawab apa yang dimaksud oleh Nabi Daud alaihissalam. Apa jawabannya Uryan? Daud, udah nggak pakai raja-raja udah mangkel.
Oh Dawud tak kowe ngerti ke? Nyong wis terlanjur mati. Memang matiku mati syahid. Tapi aku wis terlanjur dadi batang yang ngletak. Aku ngerti bareng sampean kepingin ngerebut bojoku. Tak kowe pengertian ya. Nyong pancen prajurit kroco bahkan nyong wong orang duwe nyong wong melarat. Tapi istriku tetap agemanku. Istriku ya tetap kehormatan dan saya wajib menjaga marwah sebagai seorang kepala rumah tangga. Nek sampean nyong ngerti arep mlebut bojoku, oh lo asik gue santai, lo usik gue pantai. Nek sampean karo macem-macem nggodani bojoku tak pacul disit malah gulumu. Tapi nyong kayak wis kadung mati. Nyong saiki mati nih mati syahid dan aku nang kuburanku wis dijadikan surga oleh Gusti Allah dan aku wis ketemu karo widadari sing ayune nglewi bojoku. Mana? Bojoku timbat. Apa kata Nabi Daud? Ikhlas apa ora? Ikhlas. Ikhlas mecotot mangkel nyong. Inilah yang akhirnya Bu menjadikan satu aturan. Orang kalau mau meminta maaf harus menceritakan salah yang mana dan dosa mana yang diperbuat. Niku nembe sah oleh jaluk ngapura. Jadi kalau kita Idul Fitri cuman mohon maaf atas segala kesalahan gini jaluk ngapura. Niku belum spesifik, belum disebut jaluk ngapura. Karena yang dimintai maaf gak tahu tuh salah yang mana yang diperbuat. Malah kadang-kadang Idul Fitri ngucap Kang kosong. Ngono gawe nyelekiti ati benganti atine nelangsa. Ngono gawe fitnah bisa gelem-gelem Kang kosong. Padahal sampai Nabi Daud saja minta maaf 40 hari 40 malam. Hanya gara-gara masalah bojo. Ngeliat bojo sih dipai mulane Pak. Pertanggungjawabannya berat tuh Pak Wakil. Namanya pejabat mesti memang banyak tunjangan. Jadi mau kepikiran istri tetangga, istri cukup satu aja, tanggung jawab yang gedenya luar biasa. Maka alhamdulillah hari ini saya senang. Muslimat Fatayat di sini semangat Bu. Muslimat Fatayat niki tidak hanya berorganisasi, bukan hanya pakai seragam saja, tapi harus ngaji bab syariat. Bersyukur lagi lurah kita malah perempuan pula. Ikut muslimat juga nggih Bu Lurah. Alhamdulillah terima kasih. Derek seneng karena ternyata perempuan-perempuan kita tentu pintar di dalam secara syariat dan bahkan alhamdulillah bisa menjadi istri yang qanaah bahkan istri yang sholihah. Allahumma. Ngomong jam berapa Bu? Jam 10. Jam 10 waktu Indonesia Margasari. Jadi di Bojong Kantong jamnya mundur. Ya berarti Bojong Kantong pinter ngapusi nyong. Dulu saya budak diapusi kalau sampean. Ternyata jam 11:30. Ya Allah. Ngajinya tos lama Ibu. Ya kan tadi saya naik jam 10 kurang 1/4. Dan niki wis jam 11:30. Ya Allah. Gimana? Oh masih jam 11:23 ya kan 11:30 berarti Bu. Jadi aku kon nginum disit. Nggak apa-apa Bu Nyai di situ mawon. Nuwun sewu sangat saya memang jarang minum di pengajian. Soalnya saya malu diperhatiin sama sampean Bu. Ada yang berangkat ngaji soalnya kepingin meniteni dan menengari tonggosna saya Bu. Jadi punten memang saya bilang sama panitia tolong sekarang kalau pengajian yang lebih awal. Apalagi nama muslimat, biasanya muslimat kan ada lagu Indonesia Raya, Mars Muslimat, betul. Ya Lalwaton juga betul. Iya durasinya panjang tuh. Masalah mau tampil silakan udah dandanya dari habis subuh. Masa ngidep separuh regane 2.500. Udah pakai sarung tangan pula. Latihan udah dari kemarin masa nggak tampil kan iman-iman ya Bu. Ya makanya kalau acaranya padat nggak masalah. Kan ada sambutan dari panitia, sambutan MWC, apalagi PCNU juga hadir, Pak Wakil Wali Kota juga hadir. Maka harus diatur waktunya. Karena memang punten sekali kalau ngajinya cuman sebentar kan eman-eman Bu. Udah ngundang dai tingkat lintas provinsi loh. Si Jawa Tengah, sini Jawa Barat kan.
Karunya kalau ngajinya cuman bentar, nggak masalah. Ada panitia bilang begini, mumpuni orang cuman datang aja kita senang. Iya panitia ngomong begitu. Lah jamaah yang nunggu, masa nggak ada ilmu setitik yang disampaikan kan? Karunya, betul. Dari remaja ninggalin rumah, ninggalin pekerjaan, ninggalin aktivitas, harusnya healing-healing plesir, mau jalan-jalan hari Ahad, malah ternyata harus pengajian datang muslimat. Kalau nggak ada yang disampaikan kan juga kasihan. Makanya ngaji saya berusaha walaupun saya nggak punya ilmu, harus ada beberapa ilmu yang disampaikan. Makanya saya kalau pengajian datangnya awal Bu. Saya dijatahkan naik jam 10, setengah 10 saya udah di lokasi pengajian. Buat apa tuh setengah jam? Buat ngobrol dong sama panitia, bercengkrama silaturahim, ada nulis kiai-kiai yang datang siapa saja, lajeng tokoh-tokoh ulama yang punya hajat siapa, dan ini ternyata hajatnya muslimat tapi bertempat di masjid kan kudu ngerti juga Ibu. Jadi itu ngobrolnya saja lama, belum lagi pada minta foto. Walaupun tonggus begini banyak fannya Bu. Soalnya ini zamannya zaman medsos Ibu. Kalau nggak ada foto kenang-kenangan ya juga kurang seperti sayur bening tanpa garam. Anyep Bu. Jadi kebutuhan instastory juga kan. Saya tahu story WhatsAppnya jenengan penuh gambar saya. Lagi ngaji mumpuni nih guys. Jadi maka saya kalau ngaji dimanapun saya berusaha pasti awal. Memang ya harus mengorbankan waktu. Tapi saya juga diundang. Saya dari sini masih pindah ke Bantarsari Cilacap. Dari Bantarsari Cilacap nanti malam masih di Maos. Saya baru pulang nih dari Semarang Bu, tadi pagi subuh. Langsung berangkat ke sini dari tadi jam 7. Alhamdulillah. Saya berusaha semaksimal mungkin karena saya mengoptimalkan nikmat Allah mumpung masih muda. Tapi ternyata nikmatani maghbunun ala katsirin minan nas asihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan kita ternyata nikmat sehat dan nikmat sempat. Saya memang 27 tahun dan besok tanggal 27 September saya genap umur 28 tahun Ibu ya Allah. Perkenalkan perawan tua saya Ibu. Masih encan ngagaduhan salaki saya Bu. Tapi saya encan ngagaduhan salaki itu bukan gak laku ya, sorry hello. Iya ngantri mah seueur pisan nih Bu. Cuman saya sampai hari ini 28 tahun belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Soalnya nikah mah kecil, yang susah mah ngerawatnya Ibu. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Itulah kenapa ada fatayat muslimat, karena walaupun sudah berumah tangga tetap kudu ngaji bab syariat agama, apalagi bab berumah tangga cocok. Makanya saya sangat-sangat senang hari ini. Biasanya muslimat itu identik dengan lanturnya waktu. Dan hari ini kita membuktikan saya naik jam 10 kurang seperempat dan ngajinya lama. Tepuk tangan dulu buat muslimat Langansari. Ini kudu dipertahankan, jangan pas lagi pengajian sama mumpuni wungkul Ibu. Jadi di setiap pengajian begini nih, jadi disiplin. Tapi kan suami belum dimasakin ya Bu di rumah. Nah ini muslimat betulan bukan muslimat jadi-jadian. Ayuna aja mangkat muslimat tok, mangkat muslimat celakan langsung celurit meduran, gincuan lambene kayak iwak lohan. Tapi karena di rumah hebrat derewat nginang lambene tekan kuping. Bocah urung ditusi jogan urung saponi. Ya malah bapaknya malah jadi jengkel. Ya Allah mah muslimat kepriwe jane. Derewat nginang lambene tekan kuping anggen nang omah hebrat. Kayak ke jogan teras belum disapu, bocah pada umbelen kayak kerung di rumah mati. Pancen sampean wong wadon kayak assalamualaikum. Silakan berorganisasi, tetap disiplin ngurus keluarga. Niki yang utama. Bisane muslimatan nabe bisa ngurus keluarga, betul? Hari ini jam setengah 12 karena saya masih pindah lokasi dan alhamdulillah saya mulai gasik lebih awal. Yang pertama, Pak Wakil Wali Kota terima kasih Bapak Haji Nana Suryana. Apal saya Pak 4 kali ketemu Nana Suryana. Bapak Nana Suryana yang senang tirakat dan puasa. Walaupun badannya apa adanya, iya. Tapi insya Allah banyak berkahnya. Amin Allahumma. Kiai hatur nuhun pisan Kiai sudah kerso hadir di keluarga besar kami Masjid
Darul Mutakin RT 08 dan keluarga besar MWC NU matur nuwun sangat dan Vidya Surya Nahdlatul Ulama PAC Muslimat matur nuwun sangat yang telah hadir langsung di gubuk kami di Margasari matur nuwun sangat. Saya harap jangan pulang terlebih dahulu Ibu karena masih ada rangkaian doa penutup yang akan diimami langsung oleh Romo Kiai. Ada informasi dari panitia pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali maka suaminya nikah lagi. Gulet bocor sing nomor 100 kan malah jadi repot Bu. Monggo Ibu jangan pulang dulu karena nanti doa akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Mudah-mudahan pengajian hari ini kita semua ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa nu manfaat nu barokah, diberikan dzurriyyah soleh solehah, Banjar Patoman dijauhkan dari wabah musibah, jadi masyarakat yang ahlul jannah, pungkasan yuswa bisa husnul khotimah. Amin Allahumma. Saya harap Panjaran jangan pulang dulu, masih duduk mawon karena nanti doa dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Doa dipimpin langsung oleh Bapak Kiai. Sumangga dari saya awal sampai akhir segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Setelah doa usai mudah-mudahan panjenengan pulang dengan tidak ada halangan satu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Amin. Usiku nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqasimul Awqat Pranoto Aticoro Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi sallu alaihi. Terima kasih kami haturkan kepada beliau yang telah memberikan tausiah-tausiahnya. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin.